Halo, selamat datang di Bicara Bandar season yang ketiga. Nggak kerasa udah hampir 2 tahun podcast Bicara Bandar ini diadakan dan tahun ini kita akan memasuki tahun ketiga Bicara Bandar dan akhirnya kami memutuskan setelah melalui pertimbangan kami memutuskan untuk merilis Bicara Bandar season yang ketiga di mana mungkin dalam 6 bulan atau siapa tahu 1 tahun ke depan kami akan kembali merilis podcast-podcast mingguan Bicara Bandar dalam format yang sedikit dirubah, diperbaharui, di-adjust untuk mengikuti arus arahan yang ada di bursa kita sekarang. Kita tahu arus besar di bursa saat ini di awal tahun ini adalah pembatasan, pengurangan, kalau penghentian penggunaan analisa bandarmologi yang dilakukan oleh investor retail di bursa saham. Gambaran besarnya atau petunjuk besarnya bisa dilihat dari kebijakan penutupan mata investor retail yang sudah mulai diberlakukan sejak 6 Desember lalu, di mana per 6 Desember lalu investor retail itu akan ditutup matanya atau dilarang tidak diperbolehkan melihat data broker summary, data yang digunakan untuk membaca pergerakan bandar, gunanya untuk mengurangi herding behavior atau aksi mengikuti pergerakan bandar yang punya kekuatan dalam mengatur pergerakan harga saham. Jadi kebijakan itu tentunya arahan lah bahwa kedepannya jangan kayak gitu, dikurangi investor retail. Tentu kebijakan itu seperti kami katakan juga bukan kebijakan yang salah ya, karena itu kebijakan yang gunanya untuk menjaga rantai makanan di bursa, mempermudah proses penyerapan uang dari investor retail ke pihak-pihak tertentu yang mungkin punya kepentingan lebih besar di bursa saham. Dan ya tentunya bandar kan bebas gitu, bandar bebas mengatur pergerakan harga saham dan tentunya bandar harus bahagia supaya bursa saham pergerakan harga saham bisa terus bergerak. Kayak gitu. Jadi hal-hal tersebut yang membuat kami cukup dilematis nih. Apakah akan dirilis lagi season ketiga? Karena ya kami tahu arahannya, dan bagi Anda yang sudah mengikuti kami setahun terakhir, Anda juga tahu tentunya beberapa kejadian-kejadian di mana di tahun lalu di mana website kami diblokir, Instagram kami tiba-tiba dihack, hilang, dan sekarang sudah dihapus tanpa sama sekali sepengetahuan dan seizin kami. Hal-hal tersebut bukan mustahil akan terjadi lagi, ya saya doakan itu tidak terjadi lagi di tahun 2022, tapi kalau kami tidak beralih ke analisa teknikal dan fundamental yang memang harmless, tidak merugikan siapapun, uh, kayak gitu, memang ada kemungkinan itu terjadi. Jadi saya cukup galau dan salah-salah kalau kami menyinggung pihak-pihak tertentu, misalnya membahas saham yang sedang digoreng bandar tertentu di podcast ini, ya jangan sampai YouTube ini pun dihapus. Jadi ada kegalauan, tapi akhirnya setelah dipertimbangkan, saya take time cukup lama, libur di akhir tahun kemarin, dan memutuskan ya udah kita adain aja, cuma dengan format yang mungkin lebih light kayak gitu. Saya nggak akan banyak banget secara kentara membahas, mengkritik tentang membahas pergerakan bandar yang berpotensi membuat bandar tersebut marah kayak gitu. Karena karena kita nggak bisa membatasi podcast ini ditonton oleh investor retail dan investor retail bertindak. Jadi mengikuti pergerakan bandar yang dibahas tersebut yang bisa merugikan bandar. Jadi di season ketiga ini kami ingin coba membuat pembahasan yang lebih menyeluruh, lebih luas tentang menjadi investor, menjadi trader, tips-tipsnya, pengalamannya, hal-hal yang perlu dilakukan, prinsip-prinsipnya, itu akan ditambahkan dalam podcast Bicara Bandar, bukan hanya membahas pergerakan bandar. Pergerakan bandar sendiri akan lebih dibahas lebih dengan kode-kode, dengan sinyal-sinyal yang membuat Anda mengasah pemikiran Anda, sehingga Anda menyadari sendiri apa yang sedang terjadi di bursa saham. Kayak gitu, dan Anda bisa mengambil pembelajarannya sendiri tanpa harus saya yang mengatakan secara detail, karena ya itu bisa kurang sehat lah kalau kami yang lakukan itu, karena ya seperti tadi gambaran besar, arus besar di bursa adalah harusnya investor retail ditutup matanya dari ilmu-ilmu bandarmologi yang berpotensi merugikan bandar, mungkin itu anggapannya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih itu pembahasannya, tapi seperti biasa saya juga akan terus membahas tentang
kondisi-kondisi market terkini, pembelajaran-pembelajaran yang kita bisa ambil seminggu terakhir, dan bagaimana kita melihat satu kejadian dari sudut pandang bandarmologi. Dan harapan saya kalau saya bahas dari sudut pandang bandarmologi, Anda bisa dapat insight untuk merubah pembahasan saya itu jadi action yang bisa Anda dapatkan untuk mengikuti pergerakan bandar tersebut dan mendapat keuntungan dari hal-hal yang saya bahas. Itu harapan saya. Oke, kurang lebih itu rencana kita tahun 2022 ini di season ketiga ini. Oke, mari kita mulai podcast season yang pertama. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, langsung aja kita akan coba bahas hal-hal. Di bagian pertama kita membahas apa yang terjadi seminggu terakhir, atau saya kasih tema belajar apa minggu ini, hal-hal besar yang terjadi seminggu terakhir. Satu poin yang menarik adalah kelesuan yang terjadi di bursa saham. Kelesuan ini apa ya dilematis karena kita tahu bagi Anda yang udah trading, Anda menyadari ada penurunan transaksi yang cukup signifikan pasca kebijakan penutupan mata investor retail kemarin. Ternyata investor retail ternyata tidak suka matanya ditutup di jam market. Ternyata mayoritas, banyak lah, saya nggak bisa ngomong mayoritas, banyak investor retail yang ternyata nggak happy, matanya harus ditutup, nggak boleh membaca pergerakan bandar selama jam market, baru ketika nanti sore-sore baru matanya bisa, baru boleh dibuka matanya. Ternyata banyak investor retail yang nggak suka aja kayak gitu, dan menyebabkan mereka lebih berhati-hati. Bahkan saya udah dengar beberapa teman saya curhat, gue scalper, gue sih udah keluar dari bursa saham sejak kebijakan penutupan mata retail tadi, karena mereka mengandalkan banget tuh data pergerakan bandar-bandar yang sedang akumulasi pagi-pagi, mereka ikut, pas distribusi sore mereka ikuti, kayak gitu, dan itu tidak bisa lagi dilakukan ketika mata kita ditutup di jam market. Jadi hal-hal tersebut ujungnya berdampak pada penurunan nilai transaksi di IHSG. Kayak gitu. Kalau ini saya berikan data, ini perbandingan data 3 November sampai 3 Desember. Itu data transaksi 3 November sampai 3 Desember itu 1 bulan sebelum diberlakukannya kebijakan penutupan mata investor retail. Lalu compare data 6 Desember ke 6 Januari 2022, sorry ini. 6 Desember sampai 6 Januari 2022. Ini jadi dibandingkan, jadi periode sebulan sebelum dan sebulan sesudah terjadi penurunan rata-rata penurunan transaksi harian sebesar 13,6%. Mungkin nggak terlalu besar, tapi kita harus include juga di bulan Januari ini, setelah kebijakan penutupan mata investor retail diberlakukan, emiten berbondong-bondong IPO. Itu nggak terjadi di bulan November lalu. 3 November sampai 3 Desember. Ini kalau saya mundurin dari 3 Oktober ke 3 November, penurunannya jauh lebih besar. Karena Oktober lalu market lagi rame, ada IPO dan lain-lain. Cuma kalau dibandingkan sebulan 3 November ke 3 Desember dengan 6 Desember ke 6 Januari, itu penurunannya sampai 13,6%. Broker-broker semua mengalami penurunan rata-rata transaksinya. Ini 23 hari market, sama-sama 23 hari market. Jadi fair kita compare ini. YP turun 9,3% nilai transaksinya. PD turun 17%. Kita tahu, ya Anda tahu salah satu broker yang saya gunakan untuk menganalisa itu PD, karena data pergerakan bandar di PD menurut saya paling lengkap, dan karena ada kebijakan itu, trader-trader di PD transaksinya turun sampai 17%. XC ini yang cukup mengagetkan. Ajaib Sekuritas bahkan turun gitu. Padahal mereka ini generasi-generasi pemberani lah. Generasi-generasi pemberani yang di minggu pertama sih mereka malah naik transaksinya. Ya membuktikan ya mereka berani berkorban lah meskipun mata ditutup. Tapi overall sebulan pertama turun sampai 4,9%. Memang ya bisa dibilang dia cukup kecil lah dibanding broker-broker lain. KK, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas juga turun sampai 18%. Jadi ada koreksi yang cukup besar di broker-broker retail besar.
XC tentunya koreksinya paling kecil karena mereka paling berani tanpa ini. Ketika mata ditutup juga ada Mandiri. Ini menarik juga, broker-broker yang banyak dipakai Bandar juga mengalami koreksi yang cukup signifikan transaksinya. Kayak CC turun 22, BK, AK, YU turun 22. Ini juga mendukung asumsi kami. Bahkan MG juga turun minus 6,1. Ini mendukung asumsi kami bahwa ketika mata investor retail ditutup di jam market, Bandar pun tidak harus beraksi signifikan. Bisa gayanya nggak perlu banyak, nggak ini manuver-manuvernya nggak perlu terlalu banyak, toh lawannya ditutup matanya. Kayak gitu, nggak perlu banyak gaya, banyak jebakan, banyak ini nggak perlu. Pergerakan market pun cenderung simple sekarang. Kalau Anda belajari, dikerek naik, udah itu diguyur sampai ARB, selesai. Tanpa terlalu nari-nari sepanjang hari, karena memang investor retail ditutup matanya. Tentunya jauh lebih enak memang. Kalau Anda misalnya kita pakai analogi tinju itu jauh lebih enak kalau lawan Anda matanya ditutup. Nggak perlu terlalu banyak goyang-goyang, ini gini nggak perlu kayak gitu. Karena lawan Anda matanya ditutup, dia cuma mukul-mukul ini aja udah capek ya, diam dia pasrah nunggu matanya dibuka kan. Kayak gitu. Jadi penurunan transaksi terjadi di dua pihak. Di broker yang biasa dipakai retail atau yang juga biasa dipakai Bandar juga mengalami koreksi yang cukup signifikan. Jadi ini menarik, kita lihat kedepannya gimana nih? Kedepannya gimana kalau ini terus berlangsung? Apakah apakah ada kebijakan penutup, apakah akan diberlangsungkan atau mungkin dibuka atau mungkin ada juga kebijakan penutupan mulut retail kayak gitu atau apa, kita nggak tahu. Jadi kita harus lihat lah, cuma ya so far sih memang ada kelesuan, walaupun puji Tuhannya kalau kita lihat at least seminggu terakhir atau 4-5 hari terakhir kondisi market sudah berangsur-angsur baik, apalagi investor asing mulai masuk, kondisi IHSG mulai naik dan kondisinya bisa semakin oke kayak gitu dalam jangka pendek kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, kejadian ini kebijakan penutupan mata investor retail itu semakin menjadi kontroversial. Di awal minggu lalu ketika Mbak Putri Tanjung bersama Bapak Hairul Tanjung, pada saat itu mereka sedang membuka market di IHSG, buat acara lah tentang saham BBHI, Alobank, saya lupa apa temanya pada saat itu. Intinya waktu itu Pak Hairul Tanjung membuka market dan pada saat itu fokus pembahasan adalah saham Alobank, saham BBHI, dan mereka foto-foto. Mbak Putri Tanjung ini buat foto bersama ayahnya mereka di big screen di BEI. Dan yang menarik perhatian adalah ketika dilihat di big screen di BEI, itu ternyata kode broker di sana, ini udah pagi-pagi, ini jam 9, jam 9.21, ini kode broker di sana ternyata bisa dilihat. Jadi banyak banget yang ngehubungin saya, ini gimana nih maksudnya segala macam dan lain-lain, minta komentar, minta dibahas. Saya cuma bilang, saya ngelihat Instagram yang sama, saya ngelihat story yang sama, dan saya juga baru melihat ternyata di bursa ada kode brokernya. Cuma yang saya bilang sejak awal juga kan kebijakannya penutupan mata investor retail. Kayak gitu, bukan penutupan mata otoritas bursa atau pihak-pihak lainnya, saya nggak pernah mengatakan itu. Bukan itu kebijakannya. Goalnya adalah mengurangi penggunaan analisa bandarmologi, herding behavior. Bukan menutupi transaksi supaya tidak bisa dilihat siapapun, menurut saya bukan itu. Jadi ya memang itu realita yang terjadi di bursa, tapi tentunya setelah ketahuan kayak gini, jadi ya nggak enak aja, lebih nggak happy gitu kita ditutup matanya. Cuma ya sudah, itu bagian dari bursa yang kita harus beradaptasi. Toh bagaimanapun kita masih bersyukur masih boleh buka mata di sore hari. Kayak gitu. Karena ya kalau ini berani ya bisa aja retail ditutup mata seterusnya kayak gitu. Tapi tentunya kalau melihat transaksi yang turun kayak gini dan lain-lain, Bandar pun akan berpikir apakah itu jadi kebijakan yang paling menguntungkan buat mereka. Karena bagi saya tahun 2021 lalu pun ketika kebijakannya investor retail masih dibuka matanya, mereka untung kok. Kenapa harus sekejam itu? Kenapa harus buat kebijakan se ekstrim itu yang berpotensi malah
eh, kan rantai makanan itu, kalau Anda ngomong rantai makanan, ikan-ikan yang jadi makanan ikan besar pun harus tetap hidup kan. Harus tetap berkembang biak, harus tetap bertambah supaya bisa dimakan ikan besar. Kalau kebijakannya terlalu merugikan ikan kecil, nanti punah ikan kecilnya, itu pun bahaya. Jadi harus membentuk keseimbangan yang lebih baik kayak gitu. Jadi terlepas dari edukasi-edukasi teknikal dan fundamental yang terus akan digenjot tentunya ke depannya. Seperti itu. Jadi saya nggak punya komentar apa-apa tentang ini, ya itu yang kita lihat, itu yang sama-sama kita lihat. Kenapa begitu saya bukan yang memutuskan, cuma jujur ya sejak itu terjadi saya mulai mulai tanya-tanya nih, gimana nih kalau saya pengen nih, kalau saya mau pengen dapat kode broker ketika jam market itu ada solusinya nggak, ada jalannya nggak kayak gitu. Ya, saya yakin beberapa teman-teman juga mulai tanya-tanya. Cuma ini salah satu yang action langsung yang dilakukan oleh Mas Yuda. Besoknya katanya dia langsung datang ke bursa, jauh-jauh main ke main hall Indonesia Stock Exchange, kode brokernya nggak ada. Jadi ini juga ini bahwa kode brokernya itu ya bisa ada bisa enggak gitu lah. Kalau Pak CT datang itu ada, pas Mas Yuda ke link ternyata nggak ada. Ya itu cuma dua fakta aja kayak gitu. Jadi ya itu realita yang ada. Saya pribadi tetap aja, walaupun pada saat itu kesal banget saya gitu, cuma ya udah gitu kan, ya move on aja gitu. Bagaimanapun kita mau mencari ini, cari untung di bursa, kita harus beradaptasi. Karena apa bedanya saya pikir sama itu, sama para fundamentalis value investor, kalau saya tetap ngotot harus dimunculin kode broker, mata saya harus dibuka dan lain-lain, ketika market sudah berubah. Sama aja sama value investor yang berharap saham gua harus naik, ini PBV-nya udah kecil, profitnya harus naik, harus digoreng dan lain-lain. Padahal market sudah berubah. Atau value investor yang bilang ini saham udah kemahalan, saham busuk kok naik terus. Padahal dia setahun terus dia naik, digoreng terus, naik ribuan %. Itu kan ya ngotot keras kepala yang merugikan diri sendiri. Menurut saya ya ini waktunya kita beradaptasi, kita syukuri apa yang ada dan kita beradaptasi. Seperti itu. Lanjut, hal menarik lain yang bisa kita belajar minggu ini adalah di hari Senin dilaporkan buka itu siang ini kabar baik buat siapa ya? Ya buat buka lah. Katanya siang ini bisa cuan 16,79 triliun, di mana ini tentunya ini sesuatu yang luar biasa, di mana buka bisa cuan 16,79 triliun. Tentunya bukan hasil e-commerce, karena kita tahu e-commerce-nya rugi luar biasa besar dan kita nggak tahu akan dilanjutkan atau tidak. Tapi keuntungan yang dia capai itu dari membeli atau menyerahkan uang, mungkin kemungkinan hasil IPO mereka sebesar 1,19 triliun ke BBHI. Jadi mereka punya uang 1,19 triliun diberikan ke BBHI dalam bentuk right issue. Jadi di bursa nggak boleh, ini saya kasihkan aja nih uang IPO buat Anda. Ya ngasih aja baik nggak, tapi harus ditukar saham melalui right issue di harga 478 per lembar sebesar 1,19 triliun, dan pada hari itu buka BBHI di harga 5.600. Jadi otomatis cuan gila-gilaan, mereka otomatis cuan 16,79 triliun, apalagi setelahnya BBHI sempat di harga 8.000, 7.000, jadi mereka untung luar biasa besar buka hasil beli saham tersebut. Ini juga saya bahas di Telegram kami, di Instagram kami, Anda bisa follow kalau mau pembahasan day by day-nya. Ini juga kabar baik lah, karena sekarang emiten udah nggak, apalagi emiten yang di bisnis realnya udah bingung mau ngapain, itu mulai bertransisi ke bisnis kuliner kayak gitu. Itu sesuatu yang sangat baik. Contohnya uang hasil IPO tidak pakai yang kita tahu uang hasil IPO tidak dipakai buat promo besar-besaran, buat e-commerce, iklan besar-besaran atau cashback besar-besaran, enggak, tapi dipakai untuk diserahkan ke BBHI, membeli saham di 400 ketika harga sahamnya di 5.600. Jadi otomatis untung 16,79 triliun. Dan ini luar biasa memang. Alobank ini dia banyak sekali diserap oleh startup termasuk buka
yang bahkan yang sudah IPO membeli saham Alobank, ngasih nyuntik dana buat Alobank. Kita tahu Alobank sendiri adalah bank rencana digital yang tidak punya aplikasi dan tidak punya tidak punya cabang. Jadi simply ya bank rencana digital. Kita nggak tahu mereka mau ngapain atau akan ngapain atau tidak, tapi ya yang pasti sahamnya luar biasa naik, luar biasa seperti itu. Tapi hal menarik lainnya adalah meskipun buka udah untuk 16,79 triliun atau mungkin lebih, mungkin bisa 20-22 triliun ketika saham BBHI di level tertingginya minggu ini sebelum di ARB kan berjilid-jilid, ternyata kepemilikan Bukalapak, Grab dan lain-lain di lock up selama 3 tahun. Jadi yes, mereka boleh beli saham di harga 478, saham right issue BBHI, yes mereka boleh beli di harga 478, yes di atas kertas mereka bisa untung 16,79 triliun atau lebih, yes itu privilege yang dia kasih, tapi nggak boleh dijual selama 3 tahun. Nah, kayak gitu. Jadi ya keuntungannya cuma boleh di atas kertas. Tapi itu tentunya kebanggaan lah bisa untung di atas kertas. Bagi Buka daripada rugi di atas kertas juga kan nggak lebih baik. Mendingan untung di atas kertas hasil membeli saham BBHI. Dan di lock up 3 tahun yang jadi pemikiran buat saya nanti kalau perfectly 3 tahun di tahun 2025 nanti mereka boleh jualan, mereka boleh mencairkan keuntungan 16,79 triliun itu, harga BBHI udah berapa? Karena artinya kan mereka setelah berhenti di lock up artinya sahamnya udah jadi saham liquid nih. Saham di tangan yang bisa diguyur kapan aja, mereka bisa menyerap uang retail kapan aja. Buka dan kawan-kawan itu bisa menyerap retail, bisa ngeguyur 3 tahun lagi. Sekarang nggak boleh. Jadi sekarang meskipun harganya digoreng sampai 70.000, mereka nggak boleh jual selot pun. Walaupun modal mereka di 478. 3 tahun lagi ini menarik ketika mereka boleh jualan, apakah sahamnya masih di 5.000, di 7.000, di 10.000, atau digocap. Karena ya kita nggak tahu gitu. Kalau saya pribadi ya kerja-kerja saya, naikin yang saya naikin, ya lu 3 tahun lagi itu udah urusan lu. Saya sih fokusnya cari untung sekarang. Kalau saya jadi bandar BBHI itu yang akan saya lakukan. Tapi itu hal menarik lainnya yang kita pelajari sepanjang minggu ini, di mana ini win-win solution. Buka dapat untung di atas kertas, tentunya lebih baik daripada rugi di atas kertas, dan BBHI dapat suntikan dana buat bank rencana digital mereka, dan mereka-mereka yang untung besar itu sahamnya di lock up 3 tahun. Hal heboh lainnya pelajaran minggu ini adalah tentu ini Gozali Everyday NFT yang membuat heboh seluruh Indonesia, di mana Mas ini adik ini dia buat foto 5 tahun ya kalau nggak salah, mereka 5 tahun buat selfie setiap hari dan dijual NFT-nya. Nah, dan dijualnya ya ada beberapa versi, ada yang bilang 11 miliar, ada 14 miliar, ini Kompas mengatakan 42 miliar dihargai dan lain-lain. Tentunya ya ini rezeki buat Mas Gozali Everyday ini, tapi ya ini gambaran buat kita bahwa ya kalau Anda ngomong teman-teman komunitas upal digital atau cryptocurrency, itu mereka sering banget meng-highlight tentang teknologi, blockchain, NFT dan lain-lain gitu. Ini akan menyelesaikan masalah masa depan dan lain-lain. Walaupun realitanya tidak ada masalah yang diselesaikan. Kalau itu saya sehari-hari saya tidak melihat ada masalah yang diselesaikan. Nggak ada tujuan, nggak ada perubahan hidup saya nih. Kita udah 1 tahun lebih membahas upal, uang palsu digital ini. Saya nggak ngelihat, saya nggak pernah beli makanan pakai upal. Nggak pernah ada yang nawar, saya ikut workshop pakai upal, dibayar pakai upal, boleh nggak? Nggak ada. Nah, saya ini jadi nggak ada. Sebenarnya orang bisa ngecap teknologi, ngecap ini, wah bahkan yang nggak beli upal digital bilang lu gaptek teknologi, nggak menyadari perubahan zaman. Cuma zaman nggak berubah. Maksudnya nggak ada perbedaan apa-apa kayak gitu. Di sektor real saat inilah ya, ada yang bilang 30 tahun lagi, 70 tahun lagi, 3000 tahun lagi, ya terserah mereka lah. Kayak gitu namanya jualan upal. Cuman maksud saya itu juga dengan NFT kan, katanya NFT ini teknologi yang mencegah pemalsuan dan lain-lain, dibuat supaya ya bisa artis-artis digital dan lain-lain. Tapi intinya terlepas dari semua itu, fungsi yang jelas-jelas kita lihat dari NFT, blockchain dan lain-lain, dari upal digital dan lain-lain,
Fungsinya adalah yang buat itu, membuat NFT, upal, dan lain-lain, goalnya adalah supaya upalnya bisa dijual ke mereka-mereka generasi FOMO, dan mereka serap upalnya, uang aslinya. Sama seperti upal kertas, uang palsu kertas juga kan, mereka setengah mati buat nyetak uang palsu kertas semirip mungkin dengan teknologi setinggi mungkin, diterima di sana sini, katanya kalau di sini nggak kelacak, di sini nggak kelacak namanya. Nah kalau di sosmed udah banyak sekarang yang jual upal kertas kayak gitu, goalnya tetap sama, nggak dipakai sendiri sama mereka, dijual upalnya, mereka dapat uang asli. Jadi sebenarnya mirip, teknologi itu hanya hiasannya lah. Hiasannya sama kayak upal kertas, dibilang ini mirip banget sama uang asli. Tapi mereka pun pengen jual, mereka pun nggak mau pakai sendiri, begitu juga dengan NFT dan lain-lain. Itu pembelajaran buat kita ke depan dan kita lihat foto-fotonya pun luar biasa gitu dan di ini saya di Instagram kami buat pertanyaan kenapa orang mau kerja keras setiap hari untuk membeli foto ini. Foto ini waktu itu aja udah dihargai $1.000. $1.000 itu sekitar 14 juta rupiah. UMR rata-rata di Indonesia 3,5 jutaan. 14 juta itu berarti 4 bulan kerja kan. 4 bulan 3, ya berarti 4 bulan kerja. Jadi mahal foto ini itu. Kenapa orang setiap hari kerja keras ngumpulin uang asli untuk ditukar di upal digital, cryptocurrency untuk dipakai beli foto ini. Atau foto ini, foto ini sampai katanya nilainya 42 miliar. Itu pertanyaan kan? Kami buat survei. Menurut Anda, alasan teman-teman dari komunitas upal di digital menukarkan uang asli mereka dengan foto ini, apa alasannya? Mereka percaya harga foto ini akan terus naik dan akan membuat mereka cepat kaya. Itu 29% memilih itu. Mereka sudah kebanyakan duit sehingga bingung mau diapain, jadi diberikan ke Mas Gozali. Mungkin atas dasar kasihan mereka beli foto Mas Gozali. Ini bukan 7% mereka percaya masa depan yang akan di masa yang akan datang foto seperti inilah yang akan menjadi barang berharga. 47% mengatakan mereka nggak ngerti apa-apa dan cuma FOMO aja. Nah, dari 2.490 voters, 47% mengatakan mereka itu nggak tahu apa-apa. Ada 7% yang mengatakan ya bagi teman-teman high-tech ini yang suka baca, suka ngebahas teknologi upal-upal digital ini, mungkin menurut pandangan mereka, hidup gua susah mungkin, gaji gua UMR. Tapi gua percaya di masa yang akan datang, gua nggak butuh rumah, gua nggak butuh mobil, gua nggak butuh apa, ini teknologi udah era digital, yang gua butuh adalah foto Mas Gozali. Itu yang gue butuhkan. Jadi uang asli yang mereka dipakai untuk membeli foto Mas Gozali. Ada yang beranggapan gitu 7%. Ada yang bilang, mereka udah kebanyakan duit. Itu saya nggak lihat realitanya orang-orang di luar sana kebanyakan duit gitu. Even yang setiap hari ngomongin upal juga ya hidupnya biasa-biasa aja. Hanya 1-2 orang yang jadi ini. Atau ya simply ya ujungnya adalah FOMO atau pengen cepat kaya. Jadi memang itulah yang di-highlight, bukan perubahan zaman, bukan perubahan itu, tapi keinginan cepat kaya. Itu yang terjadi NFT. Jadi ya saya lebih setuju kalau Anda mau trading upal atau NFT, goalnya Anda tahu ini istilahnya kalau teori mendalamnya namanya tolol-tololan, creator full theory. Anda bisa googling, baca lebih detail itu, intinya itu. Bahwa Anda nggak usah pikir teknologinya, nggak usah pikir bagus atau enggak, intinya selama Anda dapat cuan dari itu ya udah keluar. Kalau rugi pun Anda ngerti ya, gue beli upal, ya syukur-syukur nggak ditangkap polisi kan, kayak gitu. Jadi itu harusnya mindset Anda kalau mau trading di sini. Jadi itu pembelajaran lain bahwa even orang paling high tech juga mereka ngerasa tetap butuh rumah, kok tetap nyicil rumah, tetap ngutang pinjol dan lain-lain, pay later ngutang, tapi mereka berani nekat untuk membeli foto ini, kerja keras, bukan karena di masa depan mereka tahu foto ini orang cuma butuh foto Mas Gozali di masa depan. Nggak butuh makan, nggak gitu. Tetap aja. Cuma mereka mungkin kalau gue punya foto Mas Gozali, kedepannya gue otomatis dapat rumah.
otomatis dapat mobil. Udah jadi cepat kaya kayak Mas Gozali, sehingga nggak harus kerja keras lagi ngumpulin uang asli. Kenapa? Karena sudah punya foto Mas Gozali. Jadi itu realita yang muncul di market, dan tentu ya kalau bagi saya sih ya dua inilah, mereka ngerasa pengen bisa cepat kaya, memegang foto Mas Gozali, atau ya simply FOMO aja nggak ngerti apa-apa. Itulah yang mendrive harga-harga yang gila-gilaan di bisnis upah digital, NFT dan lain-lain. Bukan teknologi, bukan itu. Jadi nggak usah menghabiskan memori Anda, pemikiran Anda, energi Anda untuk belajar yang gitu-gitu kok. Nggak ada ininya, nggak ada relevansinya terhadap pembentukan harga. Karena goalnya adalah dibuat untuk menyerap uang Anda jadi uang mereka. Uang asli Anda ditukar dengan uang palsu mereka atau foto Mas Gozali. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu apa yang kita pelajari minggu ini. Dan sekarang saya mau masuk ke tema lanjutan di episode pertama ini. Jadi di salah satu konsep tambahan di Bicara Bandar season yang ketiga, kami akan buat tema bulanan. Tema bulanan yang ya apapun lah temanya. Tema bulan Januari ini, di mana podcast bulan Januari ini saya pengen sharing tentang tujuan, target, dan resolusi trading. Nah, ini sesuatu yang saya pelajari, sesuatu yang sedang saya buat di awal tahun ini, dan saya pengen sharing ke Anda sebagai trader, apa itu tujuan, target, dan resolusi trading Anda. Seperti itu. Jadi kenapa saya membahas ini dan kenapa ini penting? Karena saya percaya salah satu alasan mengapa banyak orang gagal, merasa gagal, stres dalam proses yang mereka jalani adalah karena mereka tidak punya tujuan dan tidak punya definisi kesuksesan yang jelas yang mau dicapai. Semua orang kerja, tapi ada yang kerja gitu-gitu aja bertahun-tahun, ada yang gitu-gitu aja stres berat, merasa gagal, ada yang berhasil. Orang, kalau Anda ngomong kerja keras itu menghasilkan kesuksesan, yes, orang yang sukses kerja keras. Tapi banyak kok orang yang kerja banting tulang nggak sukses-sukses. Ada yang depresi, stres, merasa gagal, dan lain-lain. Dan menurut saya, hal pertama paling basic yang membedakan mereka adalah banyak orang gagal karena tidak punya tujuan dan definisi kesuksesan yang jelas yang mau dicapai. Jadi kalau Anda, lanjut dulu. Nah, pertanyaannya, apa tujuan trading dan investasi Anda? Jadi apapun nih, kalau Anda mau sukses, pertama Anda harus punya tujuan. Harus punya tujuan. Karena orang nggak bisa sampai kemana-mana kalau mereka nggak punya tujuan. Orang nggak bisa sukses, gue sukses, kalau mereka nggak definisikan sukses seperti apa. Nggak peduli sebagus apa mobil Anda, sehebat apa Anda menyetir, kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak akan pernah sampai. Jadi dalam trading, Anda pun harus punya tujuan. Dan tujuan itu Anda harus punya tujuan yang benar. Contoh tujuan yang salah adalah saya mau untung sebanyak mungkin di tahun 2022. Kayak gitu. Itu tujuan yang salah menurut saya. Saya mau untung sebanyak mungkin tahun 2022. Atau tujuan yang lebih ini adalah saya mau jadi orang kaya. Seperti itu. Jadi tujuan itu harus ini. Tujuan itu harus apa? Tujuan ya, contohnya saya mau untung, saya mau jadi orang kaya. Anda kalau keinginan Anda mau jadi orang kaya, tujuan Anda trading mau jadi orang kaya, percaya Anda akan stres terus. Karena definisi kaya itu berbeda bagi setiap orang. Anda nggak akan pernah sampai kalau tujuan Anda kaya. Ujungnya Anda stres, Anda pusing, Anda bingung, dan lain-lain. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala, harus editing. Jadi intinya, orang gagal, alasan pertama, karena dia tidak punya tujuan. Karena kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak mungkin berhasil. Jadi ujungnya ya,
either di situ-situ aja atau gagal. Begitu juga dalam trading, kita harus punya tujuan. Dan dalam membuat tujuan, satu hal yang ini adalah tujuan harus jelas dan tidak imajiner. Tadi saya sudah mention salah satu tujuan yang imajiner adalah saya ketemu banyak orang. Bahkan ada teman saya masih muda, dia bilang tujuan dia apa? Saya mau jadi orang kaya. Dalam hati ketika dia ngomong itu, dia ngomong banyak orang. Jadi saya nggak enak nasehatin langsung kayak gitu. Cuman aduh, ini suram masa depan orang ini. Jadi tujuan ini ya saya mau jadi orang kaya. Saya nggak bilang orang yang pengen jadi orang kaya itu nggak mungkin jadi kaya. Cuma yang pasti dia akan stres. Ya mudah-mudahan di tengah jalan dia berubah tujuan. Saya nggak bilang jadi orang kaya salah, tapi tujuan itu, kaya itu imajiner. Percayalah orang yang punya 10 juta, 100 juta, 10M, 50M, 1 triliun, 2 triliun, semuanya bisa nggak merasa kaya. Karena kaya itu imajiner. Orang lain boleh menganggap dia kaya, tapi yang penting dia nggak merasa dirinya kaya. Jadi kaya itu nggak boleh jadi tujuan Anda. Ya nggak baik jadi tujuan Anda. Mendingan tujuannya dipersimpel. Jadi yang nggak imajiner. Misalnya, Anda menganggap orang kaya itu punya rumah seluas 200 meter di daerah elit di BSD City. Itu jadi tujuan Anda, jelas. Setelah ini tercapai, Anda tahu Anda yang mau ini. Anda mau cari tanah, mau naikin usaha lebih keras, cari pekerjaan yang gajinya lebih besar dan lain-lain supaya bisa punya rumah dengan luas 200 meter di daerah elit di BSD City. Itu tujuan yang jelas. Mungkin mayoritas orang yang punya ini dianggap kaya. Tapi Anda tahu Anda akan mengejar apa kalau tujuannya jelas seperti ini. Nggak harus cuma punya satu. Tujuan Anda punya Ferrari. Seri ini, segala macam, silakan. Jadi Anda bisa tahu sejauh apa Anda dengan tujuan Anda bisa tahu sedekat apa Anda dengan tujuan Anda, apakah Anda bisa tahu progres Anda sampai mana pada tujuan itu. Itu pentingnya tujuan. Dalam trading juga butuh ada tujuan. Tujuan misalnya ini salah satu tujuan trading atau investasi yang salah. Saya mau untung sebanyak mungkin di tahun 2022. Kalau selama ini Anda trading dengan tujuan seperti itu, percayalah di tahun 2022 ini Anda akan stres. Karena nggak ada definisi untung sebanyak mungkin itu seberapa besar. 10%, 100%, portfolio Anda naik 5%, 10%, sebanyak mungkin. Anda akan selalu merasa kurang, karena tujuannya sebanyak mungkin. Percaya aja, satu kali Anda untung 50%, ini satu saham. Ketika Anda profit taking, hari itu Anda happy. Besok, ketika saham yang Anda jual untung 50% itu naik, jadi 55% harusnya untung, Anda udah nggak happy. Anda merasa gagal, aduh gagal gue mencapai tujuan gue, karena tujuan gue adalah cari untung sebanyak mungkin. Itu tujuan yang salah. Saya kasih contoh, kalau Anda mau buat tujuan yang lebih sederhana. Tujuan trading 2022, saya mau nilai portfolio saya tumbuh 2 kali dari pertumbuhan IHSG di tahun 2022. Contohnya, tahun 2021 IHSG naik 10%. Tujuan saya mau portfolio saya, kalau IHSG naik 10% lagi 2022, saya target saya, portfolio saya naik 20%. Itu tujuan. Anda tahu Anda bisa sukses, bisa enggak. Terlepas dari Anda cut loss, misalnya di bulan Maret Anda cut loss 3 kali, rugi 25 juta. Tapi overall Anda hitung, oh ternyata portfolio saya udah tumbuh 10%, IHSG baru tumbuh 3%. Gua masih berhasil, gua masih mencapai tujuan gua, apa yang saya lakukan masih benar. Itu yang Anda butuhkan dalam trading. Mau 2 kali, mau 3 kali, 4 kali, terserah Anda. Kayak gitu. Juga ketika IHSG tiba-tiba crash, misalnya suatu hari IHSG crash, kayak gitu di tahun 2022, portfolio Anda turun 5%, Anda nggak langsung stres. Kalau Anda lihat, karena Anda punya tujuan yang jelas seperti ini, Anda lihat, oh IHSG-nya turun 30%.
portfolio gue cuma turun 5%. Berarti saya melakukan sesuatu yang benar di sini. Oke, trading saya sesuatu yang benar, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena nggak ngebantu kok. Itu nggak ngebantu Anda, malah membuat Anda bingung mana yang benar, mana yang salah. Atau tujuan juga, misalnya saya mau belajar trading sambil terus mengejar karir saya di kantor untuk bekal skill di masa pensiun. Itu tujuan. Nggak harus tujuan trading semua orang itu cari untung sebanyak-banyaknya, tumbuh 2 kali, 3 kali, dan lain. Bagi sebagian orang yang saya tahu dia sibuk, kalau saya kenal, tahu dia sibuk, usahanya oke, dan lain-lain, dan mau trading saham, saya bilang, tujuan lu belajar aja dulu. Mengenal aja dulu, cek ombak aja dulu, rasain dulu. Lu nggak butuh untung gede saat ini. Bisnis lu jalan, jangan sampai karena lu terlalu serius ngurus trading, bisnis lu mati. Lu banyak duit karena bisnis, bukan karena trading. Jadi belajar aja dulu. Belajar maksimal, belajar konsisten, tanpa, misalnya kalau orang kantoran, tanpa dengan terus mengejar karir di kantor. Jadi tujuannya mencari balance. Kantor tetap oke, trading tetap oke. Nggak selalu stres, nggak selalu depresi. Kalau, waduh, gue gara-gara gue ngantor, gue rugi besar. Oh, berarti ada yang harus diperbaiki. Karena tujuan Anda dua-dua berjalan. Untuk apa? Supaya nanti kalau gue udah pensiun, gue bisa mengejar dengan baik. Nah, kalau gue udah pensiun, gue bisa kerja di kantor udah berhenti, gue bisa serius trading, udah punya skill, udah punya kemampuan, dan lain-lain. Itu contoh tujuan yang realistis, bisa dicapai, bisa dikejar. Tujuannya, saya mau mengumpulkan uang untuk membayar DP rumah di tahun 2023. Anda punya rumah idaman, misalnya, atau apa, Anda butuh DP, Anda punya uang segini, mau Anda tradingkan dulu setahun ini supaya bisa bayar DP di tahun 2023 nanti. Itu jelas. Dan satu hal, kalau Anda punya tujuan gini, misalnya Anda punya duit 200 juta, DP 250 juta. Ketika, misalnya, baru 5 bulan ternyata, puji Tuhan, rezeki, saham-saham saya digoreng bandar semua, udah untung 250 juta. Keluarin duit Anda, bayar DP rumahnya. Karena itu tujuan Anda. Biar seumur hidup Anda ini, biar seumur hidup Anda megang itu, ini rumah gue bisa bayar, gue kasih DP hasil trading. Itu lebih penting. Banyak orang yang trading cuman ngegedein angka 200, jadi 210 happy, 220 happy, 230 happy, turun ke 220 sedih, turun lagi ke 210 depresi, turun ke 190 murka, maki-maki, stres, dan lain-lain, naik lagi ke 200 tenang lagi, dan lain-lain. Nggak ada hasilnya. Cuma main angka naik turun, nggak pernah ada hasil, nggak pernah dikeluarin, nggak pernah ada pencapaian. Dan nggak ada tujuan juga orang yang kayak gitu. Jadi tujuan harus jelas. Saya yakin Anda ketika Anda masuk bursa, tujuan Anda kan pengen punya ini, pengen bisa ini, pengen bisa ini, ada tujuan. Cuman karena dikasihkan digoyang-goyang sama bandar, Anda kadang-kadang lupa tujuan Anda. Trading tanpa tujuan. Ingat, kalau Anda nggak punya tujuan, Anda nggak akan pernah sampai, nggak pernah sukses. Seperti itu. Jadi tentukan tujuan trading Anda. Anda tulis, Anda pikirkan. Kalau Anda belum punya tujuan trading tahun 2022, tentukan. Nggak usah pusing dulu saham yang diakumulasi bandar apa, nggak usah pusing dulu gimana gue ditutup matanya, nggak usah stres, cari dulu tujuan. Kayak gitu. Setelah tujuan ada, apa yang Anda buat adalah target. Target adalah hal-hal yang perlu dan bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan yang Anda buat. Jadi ya, ini saya definisi saya biar jelas, target itu yang pendek-pendek. Target. Misalnya, salah satu yang kendala Anda ini adalah Anda trading sambil ngantor adalah Anda trading di HP, Anda ngerasa butuh monitor tambahan. Supaya bisa menganalisa, tetap bisa sambil kerja dan lain-lain, kayak gitu, Anda butuh monitor tambahan. Target Anda adalah beli monitor untuk mencapai tujuan. Supaya nggak di HP, supaya bisa tetap produktif. Itu target Anda. Yang kecil-kecil. Jadi target sebaiknya sesuatu yang realistis untuk dicapai dalam jangka pendek. Yang kita percaya secara perlahan bisa membawa kita ke tujuan yang ditentukan.
Jadi intinya Anda membuat serangkaian target untuk mengejar tujuannya, untuk sampai ke tujuan. Anda percaya kalau semua target gue ini tercapai, tujuan gue tercapai. Strategi pendek. Target itu, kalau saya buat target adalah target yang bisa dieksekusi. Kalau bisa minggu ini, kalau bisa bulan ini. Saya happy ketika saya ngecentang to-do list saya. Mencapai target saya happy. Gue berhasil. Itu adalah target. Tujuannya masih jauh, tapi target demi target dibuat. Jadi goal saya buat target setiap minggu, setiap bulan, setiap ini adalah buat target. Aktivitas saya buat target karena tujuan saya sudah jelas. Nggak harus dirubah tujuan tiap hari kan, bingung juga Anda nyetir kalau tujuan selalu berubah. Target demi target, yang ini, kayak gitu. Dan bagi yang trading juga salah satunya adalah jangan menargetkan sesuatu yang di luar kendali Anda. Contohnya, ini saya kasih contoh, ini analogi sederhana. Ini contohnya target yang di luar kendali Anda itu adalah misalnya, kalau di ini, misalnya targetnya yang di luar kendali itu Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2022 itu mencapai 10%. Targetnya bagus. Ekonomi Amerika tumbuh 10%. Indonesia bisa ke ini, bisa kecipratan, bisa kalau pertumbuhan ekonomi Amerika naik 10%. Cuman itu tidak cocok untuk jadi target Pak Jokowi yang Presiden Indonesia. Itu target yang di luar kendali Pak Jokowi. Mungkin Anda ketawa, nggak mungkin lah Pak Jokowi punya target seperti itu. Iya, Pak Jokowi saya yakin nggak melakukan itu. Tapi banyak trader melakukan itu. Contohnya banyak. Misalnya tujuannya tahun 2022 ini saya mau beli Unilever. Beli Unilever bisa dilakukan? Bisa. Tapi yang ini adalah target saya, harga Unilever akan kembali lagi ke 8 ribuan di tahun 2022. Itu lu nggak bisa. Bukan lu bandarnya. Yes, memang kalau Unilever naik dari 4.000 ke 8.000, yes mungkin pencapaian tujuan Anda tercapai nih. Untung 3 kali dari IHSG mungkin akan tercapai. Kalau Unilever di 8.000, dari 4.000-an naik ke 8.000 gitu. Yes, tapi ini di luar kendali Anda. Bukan Anda benarnya, kecuali Anda benar Unilever yang nonton podcast ini ya. Kalau bukan ngapain? Itu udah di luar kendali Anda. Pergerakan harga saham itu ditentukan sepenuhnya oleh bandar. Jadi, jangan menargetkan sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kendali Anda. Jadi targetnya itu harus lebih realistis. Seperti itu. Oke, jadi intinya dalam membuat target, syarat membuat target adalah target harus bisa dicapai. Harus melakukan sesuatu yang dalam kendali Anda, bukan di luar kendali Anda. Misalnya, ini contoh target yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, Anda merasa trading Anda, ini target Anda adalah menerapkan diversifikasi portfolio. Mulai tahun 2022, saham di portfolio saya minimum ada 5, maksimum ada 10. Itu target. Itu bisa Anda capai, yes. Bandar mah bebas, tapi Anda juga bebas. Anda bisa menentukan 5-10 saham di portfolio. Mungkin, contohnya orang yang butuh punya tujuan ini, mungkin selama tahun 2021, mereka trading kebanyakan saham. Bingung, jadi nggak keurus. Sahamnya 37. Niatnya diversifikasi, tapi ujungnya portfolionya nggak kemana-mana. Kan ada yang naik kelupaan, ada yang turun kelupaan, nggak sadar, dan lain-lain. Jadi, ini tujuan, menerapkan diversifikasi portfolio 5-10 saham. Atau, ada tujuannya lain adalah target setiap dapat untung 10%, tarik profit dari RDI. Tujuan Anda trading saham bukan untuk meningkatkan RDI, tapi untuk memperbaiki kualitas hidup Anda dan kualitas hidup keluarga Anda.
Jadi kalau Anda untung, ada baiknya, ada waktunya Anda harus ambil. Kalau 2021 lalu RDI Anda naik di awal tahun, turun di akhir tahun, akhirnya push plus nggak dapat apa-apa, cuma heboh doang selama 2021, mungkin 2022 targetnya adalah setiap untuk 10% gue ambil profitnya. Mau ambil profit 5%, 10%, terserah. Tapi Anda ambil. Itu bisa jadi target Anda yang akan Anda lakukan. Atau target, saya mau melakukan trading yang terencana dan tercatat dengan baik. Setiap beli saham gue harus analisa dulu. Kalau saya akan tunggu mata saya dibuka dulu, dianalisa dulu, baru beli saham. Nggak impulsif. Terus tercatat. Saya beli kayak gini, saya belinya segini, ininya segini, punya dokumentasi, punya pencatatan dengan baik. Itu target. Kenapa target yang dilakukan? Supaya bisa sampai tujuan. Knowledge Anda, tujuan itu berdasarkan dari keinginan Anda, impian Anda, harapan Anda. Nggak salah punya tujuan. Target itu dibuat dari pengetahuan Anda, ilmu Anda, knowledge Anda terhadap resource yang Anda miliki. Anda buat target sebaik mungkin untuk bisa sampai tujuan. Itu tugas Anda. Terakhir adalah resolusi. Resolusi dibuat setelah mengevaluasi proses dan pengalaman yang kita dapat tahun lalu dan mengambil keputusan hal-hal yang akan dilakukan di tahun 2022 dan yang tidak akan dilakukan di tahun 2022. Mungkin ini udah pertengahan Januari, udah agak aneh ngomongin resolusi, bahkan ada yang lupa. Cuman intinya resolusi adalah memutuskan apa yang akan Anda lakukan atau apa yang tidak Anda lakukan di tahun 2022 setelah mempelajari apa yang terjadi di 2021. Contoh resolusi trading adalah, contohnya, saya akan lebih banyak trading saham-saham rencana digital, misalnya. Salah satu contoh resolusi trading. Nah, saya mau trading di saham-saham rencana digital lebih banyak di tahun 2022. Itu bisa jadi resolusi. Karena 2021 lalu untung saya mayoritas di saham-saham rencana digital. Sekarang udah eranya stock market 2.0, goreng saham digital. Itu resolusi Anda mempelajari pengalaman tahun lalu. Bukan kata orang, bukan kata ilmu, bukan analisa, tapi dari pengalaman. Atau misalnya ada trauma di pom-pom, saya tidak akan lagi membeli saham-saham yang dipom-pom oleh influencer seperti Mr. B dan Mr. Y. Ini contohnya misalnya, itu bisa jadi resolusi Anda. Kalau Anda selama ini rugi, kesal, karena itu tahun 2021 itu resolusi Anda. Jangan lagi. Atau misalnya kalau sudah floating loss lebih dari 14%, saya akan melakukan cut loss. Karena kemarin-kemarin kalau nggak di cut loss 14%, udah akhirnya turun sampai 40, 50, 60% pengalaman 2021. Anda ambil pengalaman itu untuk jadi resolusi 2022. Itu resolusi yang perlu Anda buat. Evaluasi tahun lalu supaya Anda jadi trader lebih baik. Belajar dari pengalaman Anda sendiri adalah belajar yang paling berharga, kan? Anda ambil untuk itu. Jadi kurang lebih itulah tugas kita sebagai trader di awal tahun ini. Kalau Anda belum lakukan dulu. Nggak usah fokus bisnis kuliner dulu, goreng-gorengan dulu, ngejar saham ini dulu, nggak usah. Tentukan dulu tujuan. Ingat, Anda nggak bisa sukses tanpa tujuan. Dari tujuan, harapan, keinginan Anda yang spesifik ya, jangan yang imajiner. Semua pengetahuan Anda dipakai untuk menerapkan target demi target. Segini, gini, target-target itu yang tujuannya adalah kalau target itu tercapai, gue akan sampai tujuan. Belajar analisa dan lain-lain itu target, dan resolusi itu belajar dari masa lalu. Dan untuk podcast selanjutnya, saya akan sharing tujuan saya, target saya, dan resolusi saya di tahun 2022 ini. Hasil ya, udah ada sih saya dalam trading, hasil dari pemikiran, pemahaman tahun 2021 lalu. Kayak gitu hasil pembelajaran. Dan saya ajak teman-teman untuk sharing di kolom komentar. Kalau Anda mau nulis tujuan Anda, resolusi Anda, atau mau kirim kami
via DM Instagram dan lain-lain. Sebagian mungkin akan saya bacakan, kalau ada yang saya komentar, ada yang saya tanyakan, bisa yang mau ditanyakan mungkin saya akan bahas di podcast-podcast selanjutnya di bulan Januari ini, karena tema bulan Januari ini adalah tujuan, target, dan resolusi trading di tahun 2022. Oke, gitu aja mungkin materi hari ini. Thank you buat rekan-rekan yang ini. Sorry ada cut-cut, ternyata PowerPoint saya ada error, tapi mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik. Materi episode pertama season yang ketiga Bicara Bandar. Jangan lupa kalau Anda punya resolusi, punya tujuan, Anda bisa sharing di bawah, saling berbagi sama teman-teman juga yang nonton. Dan juga kalau Anda punya pertanyaan tentang materi dalam podcast ini atau hal-hal lain bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan ada episode selanjutnya yang dimana saya meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sehat selalu. Selamat tahun baru. See you next time.